Baik, halo semuanya, kembali lagi di Marine Solution. Kali ini kita akan belajar bersama salah satu produk dari Garmin lagi di bidang handheld untuk survei pemetaan dan juga untuk navigasi di darat. Di sini kita ada Atrex SE. Seperti apa sih fitur-fitur yang tersedia di Atrex SE ini, kita akan pelajari bersama-sama. Nah, Atrex sendiri ini dapat membantu teman-teman untuk berpetualang. Perangkat GPS genggam ini memiliki masa pakai baterai yang cukup ekstra dengan dukungan konektivitas nirkabel melalui Bluetooth dan juga sudah support penerimaan satelit multi GNSS yang dapat membantu teman-teman untuk menjelajah atau berkegiatan di alam dengan lebih mudah. Nah, Atrex sendiri dapat membantu teman-teman untuk menuju sebuah titik dan dapat mengkalkulasi titik tersebut atau sudah dilengkapi dengan menu kalkulasi area. Nah, Atrex juga dapat memberikan info cuaca kepada teman-teman ketika teman-teman misalnya sedang dalam sebuah ekspedisi pendakian gunung, yaitu dengan mengkonekkan atau menghubungkan perangkat GPS teman-teman dengan handphone melalui aplikasi Garmin Explore. Nah, selain itu, untuk sensor dari Atrex sendiri sudah dilengkapi dengan sensor kompas, sehingga akan membantu teman-teman untuk menunjukkan arah dari lokasi yang teman-teman ingin tuju. Nah, untuk baterainya sendiri itu sudah didukung dengan baterai yang tahan hingga 168 jam dengan baterai seperti alkalin ukuran A2. Nah, ini akan sangat memudahkan teman-teman. Nah, ini sudah dilengkapi dengan kompas digital juga. Nah, saya akan coba sedikit jelaskan ke teman-teman mengenai fungsi dari beberapa tombol dan juga yang ada di perangkat Atrex SE sendiri. Nah, untuk tampilan fisiknya itu seperti ini, dimana nomor 1 itu merupakan tombol on off untuk menyalakan dan mematikan perangkat, dan yang nomor 2 itu merupakan tombol gulir ke atas, dan yang nomor 3 itu tombol gulir ke bawah atau untuk scroll, dan yang nomor 4 itu merupakan tombol untuk OK atau enter. Semisal kita ingin membuka sebuah menu, kita bisa tekan yang tombol pada nomor 4 itu. Dan untuk kembalinya itu pada tombol nomor 5. Nah, nomor 6 itu ring untuk membuka penutup baterai. Nah, di nomor 7 itu di bawah dari penutup baterai ada port untuk koneksinya, itu ada port USB. Dan yang nomor 8 ini merupakan case punggung perangkat. Nah, semisal teman-teman misalnya ingin menyimpan lokasi, itu cukup tekan bagian di enter atau di OK itu beberapa detik, seperti itu. Nah, kita akan coba lihat sedikit tampilan dari Atrex ini. Nah, untuk packingan produknya itu seperti ini, standar dari Garmin sendiri. Kita coba lihat apa saja isi dari satu unit perangkat Garmin Atrex SE ini. Nah, di sini ada unitnya. Lalu ada kelengkapan dokumen seperti panduan dan juga buku manualnya. Oke, ini untuk detail dari produknya sendiri, bisa teman-teman lihat. Nah,
ini tombol yang di nomor 1 tadi, yang tombol on off. Nah, ini tombol OK atau enternya yang sekaligus bisa untuk menyimpan lokasi. Nah, ini detail bagian belakangnya. Ini untuk ring pembuka baterainya, bisa teman-teman lihat. Nah, seperti itu. Nah, untuk baterainya sendiri di sini menggunakan tipe baterai ukuran A2 ya, dan ini ada port untuk koneksi kabelnya. Nah, untuk baterai dari e-track SC sendiri ini itu bisa tahan hingga 168 jam jika digunakan dalam mode standar, dan jika teman-teman pakai dalam mode ekspedisi itu bisa tahan sampai 1800 jam tentunya. Nah, di sini juga teman-teman bisa melakukan pengecasan melalui powerbank. Nah, selanjutnya untuk sinyal dari Garmin e-track SC sendiri ini itu sudah support beberapa penerimaan satelit. Nah, dan ketika teman-teman baru mengaktifkan itu, teman-teman biasanya akan menunggu sekitar 30-60 detik agar bisa memperoleh sinyal dengan akurat. Dan tentu saja ketika teman-teman ingin menyalakan produk, agar dinyalakan di ruangan atau di area yang terbuka. Ketika masih ada gambar seperti ini di bagian layar, maka berarti sedang mencari satelit. Dan ketika barnya sudah terisi seperti ini, itu akan menunjukkan kekuatan sinyal yang telah diterima oleh GPS e-track SC teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya. Nah, di sini menunjukkan Garmin e-track SC-nya sedang mencari sinyal. Nah, seperti itu. Nah, di sini masih. Nah, ketika sudah memperoleh sinyal, nantinya di sini akan langsung terlihat bar sinyalnya. Nah, dan jika teman-teman ingin memastikan, teman-teman bisa scroll ke bawah, cari menu satelit. Teman-teman bisa tekan OK ini, lalu di situ akan terlihat penerimaan sinyal dari GPS teman-teman. Di situ ada akurasi, ada elevasi yang langsung akan menyesuaikan dengan lokasi teman-teman jika telah menerima sinyal yang baik, dan koordinatnya juga akan langsung diberikan. Nah, seperti itu. Nah, untuk penerimaan satelit dari e-track SC sendiri itu sudah dilengkapi dengan GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan juga ZSS. Nah, ini akan membantu teman-teman ketika bernavigasi. Nah, untuk kompasnya sendiri, ketika teman-teman ingin bernavigasi ke sebuah titik atau ke tujuan yang ingin teman-teman tuju, itu bisa dibantu dengan menggunakan menu kompas ini. Jadi nantinya tanda ini akan menunjukkan arah atau menuju ke titik yang teman-teman ingin tuju. Nah, itunya nanti akan bisa teman-teman sesuaikan arahnya, bisa teman-teman putar perangkat teman-teman ataupun mengatur agar arahnya disesuaikan tegak lurus, seperti itu. Nah, ini untuk tampilan dari petunjuk garis pada kompasnya, dimana pada bagian ini yang nomor 1 ini merupakan petunjuk garis yang mengindikasikan atau mengarahkan kita pada garis rute yang ingin kita tuju dari titik kita memulainya sampai ke titik berikutnya. Dan untuk bagian yang nomor 2 ini, itu merupakan indikator penyimpanan jalur atau CDI. Nah, ini itu akan menunjukkan lokasi garisnya. Garis jalurnya akan ditunjukkan di sini. Nah,
Untuk kalibrasi kompasnya sendiri itu bisa teman-teman lihat di sini. Nah, teman-teman bisa masuk ke menu kompas, lalu bisa masuk enter pada bagian garis 3 di atas ini. Nah, seperti itu. Enter. Lalu teman-teman bisa pilih kalibrasi kompas. Nah, untuk kalibrasinya teman-teman cukup start lalu ikuti panduan yang ada di tampilan display atau layar teman-teman. Mulai dari memutar seperti ini. Nah, lalu juga ada akan nanti di sini akan ditampilkan secara detail cara kalibrasinya. Nah, diputar seperti ini juga. Lalu diputar bolak-balik seperti ini. Nah, di flip seperti ini teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lalu nanti akan muncul bahwa kalibrasinya telah selesai atau kalibrasi telah komplit. Nah, inilah tampilan seperti yang dimaksudkan pada garis ini. Nah, untuk nomor 3 yang titik ini itu merupakan jarak dari titik kita saat memulai dan titik yang akan kita tuju. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di situ juga akan ada indikator dari titik yang kita mulai dan titik yang kita tuju pada bagian yang nomor 4 ini. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kalau untuk menyimpan waypoint itu, teman-teman cukup tekan bagian di tombol OK ini. Itu cukup ditekan dan ditahan beberapa detik, kurang lebih 3-5 detik. Lalu di situ akan ada opsi untuk menyimpan titik seperti itu. Nah, sedangkan jika teman-teman misalnya ingin menghapus titik yang telah teman-teman simpan, bisa masuk ke menu utama, lalu lihat save. Nah, lalu masuk ke waypoint. Ini beberapa waypoint yang sudah disimpan. Lalu bisa ke garis 3 ini, tekan OK. Nah, lalu bisa tidak seperti ini. Nah, ini merupakan cara bernavigasi ke sebuah titik. Jadi teman-teman bisa mencari pertama-tama titik yang telah disimpan, masuk ke waypoint, lalu teman-teman pilih waypoint dengan menekan OK, membuka menu opsinya, lalu akan ada tampilan pergi. Nah, itu secara standarnya rute dari teman-teman ke waypoint itu akan muncul pada garis lurus di dalam peta teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, di sini telah menunjukkan kalau kita sudah sampai di titik yang kita tuju. Nah, selanjutnya ketika kita misalnya ingin kembali, ketika kita memulai sebuah perjalanan dan kita ingin kembali ke jalur yang telah kita lewati, itu sudah support di Garmin Air SE ini. Caranya, dari menu utama itu teman-teman bisa scroll untuk mencari navigasi, lalu pilih yang disimpan, lalu masuk ke jalur. Setelah itu teman-teman bisa tekan opsi, lalu memilih putar balik seperti ini.
Nah, seperti ini. Nah, menekan OK. Nah, lalu di situ ada putar balik atau back to start. Nah, lalu teman-teman tinggal pilih strike line itu, lalu di situ akan ditunjukkan ke teman-teman rute. Misalnya kalau strike line itu garis lurus, ditarik garis lurus dari tempat awal teman-teman memulai. Kalau teman-teman pilih tryback itu akan mengikuti jalur yang teman-teman lalui sebelumnya. Nah, kalau strike line itu teman-teman akan diperlihatkan jalan yang teman-teman sebelumnya lalui seperti ini. Nah, selanjutnya untuk membuat jalur sendiri, itu teman-teman bisa pertama-tama mencari menu navigasi, lalu pilih simpan, lalu masuk ke jalur, lalu teman-teman bisa pilih tambahkan jalur. Nah, jika teman-teman perlu untuk mengedit namanya, nama jalurnya, itu silakan tekan OK. Lalu teman-teman bisa mulai menambahkan lokasi. Dan situ juga nanti bisa pilih beberapa kategori dan juga bisa memilih titik awal dari jalur yang ingin teman-teman buat. Lalu di situ juga nanti akan ada tambahan, bisa menambahkan lokasi atau menambahkan titik-titik atau waypoint dari jalur yang teman-teman buat. Nah, setelah selesai teman-teman bisa langsung save atau simpan. Nah, di Track SE juga itu sudah dilengkapi dengan fitur kalkulasi area. Jadi teman-teman cukup cari di menu utama itu kalkulasi area. Nah, itu ada di navigasi. Lalu pilih kalkulasi area, lalu teman-teman bisa langsung tekan mulai. Nah, nantinya teman-teman cukup berjalan di area atau di perimeter yang ingin teman-teman kalkulasi. Nah, nantinya setelah kalkulasi itu akan diperlihatkan hasil dari area yang teman-teman kalkulasi. Dan jika semisal ingin melihat hasilnya di Garmin Basecamp, Atrex juga sudah support. Teman-teman cukup menyambungkan seperti di Atrex 22X yang sebelumnya telah kita jelaskan di video Atrex 22X. Seperti itu. Nah, seperti ini misalnya ketika teman-teman, semisal teman-teman membuat area ini, nanti itu teman-teman cukup untuk mengitari area tersebut agar mendapatkan hasil kalkulasi areanya. Seperti itu. Nah, untuk beberapa spesifikasi dari Atrex SE sendiri akan saya coba jelaskan kembali ke teman-teman. Pertama, di Atrex SE ini itu memiliki penerimaan satelit yang cukup lengkap. Sudah dilengkapi dengan GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, dan juga KZSS. Ini juga sudah dilengkapi dengan multiband L1 dan L5 untuk pita sinyalnya. Untuk mapnya sendiri itu sudah dilengkapi dengan map perkotaan untuk kita di Indonesia. Layarnya dengan tipe yang masih monokrom dengan ukuran 2,2 inci yang sudah support peta. Jadi ketika teman-teman ingin menambahkan peta itu sudah support. Untuk daya tahan baterainya pada mode standar itu bisa sampai 168 jam. Dan untuk mode ekspedisinya bisa tahan sampai 1800 jam. Dengan kapasitas penyimpanan waypoint hingga 1000 titik. Untuk jejak yang bisa disimpan hingga 200. Dan untuk rutenya bisa menyimpan hingga 50 rute. Dengan sensor kompas dan koneksi nirkabelnya itu untuk misalnya menghubungkan ke Garmin Explore itu bisa melalui Bluetooth. Nah, untuk pengoperasiannya sendiri masih menggunakan tombol. Nah, untuk di Track SE sendiri itu sudah dilengkapi dengan memori internal sebesar 28 MB. Nah, untuk rating tahan airnya itu merupakan memakai rating IPX7 di mana bisa tahan pada kedalaman 1 meter dalam waktu 30 menit. Nah, mungkin sekian dari penjelasan Track SE ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.
Dan kalau ada teman-teman yang ingin bertanya seputar produk dari Garmin, silahkan teman-teman bisa komen ataupun mengunjungi ke Instagram kami. Oke, sekian teman-teman. Sampai bertemu lagi di video tutorial lainnya. Terima kasih.